Bab 1671. Bibir Jack mengembang menjadi senyuman lembut. Dia akhirnya berhasil mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 1. Namun, saat dia menerobos, dia sepertinya telah dipindahkan ke dunia yang gelap. Satu demi satu, bola cahaya melayang di hadapannya sebelum menghilang ribuan mil jauhnya seperti meteorit. Adegan ini berlangsung hanya 1 atau 2 detik sebelum menghilang. Gelombang fluktuasi yang kuat menyebar dari tubuh Jack dan menyebabkan daerah sekitarnya bergetar. Jack berhasil menjinakkan gelombang fluktuasi yang kuat. Orang lain akan bertanya-tanya apakah fluktuasi yang begitu kuat bahkan terjadi jika mereka tidak merasakan kekuatannya. Secara bersamaan, Jack membuka matanya dan perlahan berdiri, dengan temperamen yang berbeda. Dia bahkan memberikan perasaan seperti Fei, sigap kepada semua orang. Dia berhasil. Dia pasti berhasil. Dia sangat cepat sehingga dia berhasil dalam waktu kurang dari 4 hari. Daniela hampir melompat kegirangan saat melihat senyum Jack. Jack tersenyum acuh tak acuh. Dia tahu bahwa ini terutama karena teknik seni bela diri sedikit sulit. Itu adalah teknik yang rumit untuk dipraktikkan dan membutuhkan banyak pembuluh darah. Kalau tidak, dia akan berhasil lebih awal. Bagaimanapun juga, karena teknik seni bela diri ini sangat kompleks, ini hanya berarti bahwa teknik seni bela diri ini adalah teknik tingkat tinggi dan bagus untuk digunakan. Sayang, apa kabar? Ayah dan yang lainnya masih berlatih. Sepertinya mereka masih membutuhkan 1 atau 2 hari lagi. Selena juga berjalan ke arahnya dan tersenyum lembut sebelum melanjutkan, untungnya, gua ini cukup terpencil dan tidak ada orang luar yang datang beberapa hari ini. Tidak ada monster-monster yang menemukan tempat ini juga. Kami bisa tenang sekarang karena kamu sudah menerobos. Jack mengangguk. Saya telah menembus. Saya akhirnya menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. Butuh waktu lama terutama karena teknik seni bela diri baru ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya dan sedikit rumit. Jika tidak, itu tidak akan memakan waktu lama. Kamu benar. Upaya pertama pasti akan memakan banyak waktu. Pelatihan di masa depan mungkin jauh lebih baik. Menyemangati Selena sambil tersenyum. Tanpa diduga, gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar dari arah lain sebelum dengan cepat diambil pada saat ini. Jack dan yang lainnya senang ketika mereka melihat ke sumber fluktuasi, menyadari bahwa Nash White telah menerobos. Luar biasa. Ayah, kamu juga master di tingkat dewa tertinggi sekarang. Berseri-seri Jack gembira. Bab 1672. Dengan kepalan tangan yang terkepal, Nash berada di atas bulan ketika dia merasakan perasaan kuat yang telah meningkat beberapa kali dalam dirinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat sepotong Qi segera muncul di telapak tangannya. Qi sangat aktif dan berwarna emas lembut. Matanya sedikit memerah ketika dia memastikan bahwa dia memang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1. Oh, perasaan apa yang akhirnya berhasil ditembus. Aku merasa seperti memiliki pemahaman ekstra diam-diam dengan sebidang tanah ini. Nash mengangguk dan melanjutkan, sesuatu yang agak aneh baru saja terjadi. Begitu saya menerobos, saya seperti telah melakukan perjalanan ke dunia lain. Di area itu, bola cahaya melewati saya seperti meteor, satu demi satu, sebelum menghilang di sekejap mata. Ini mungkin fata morgana yang dihasilkan saat aku menerobos. Tertegun pada pengakuannya, Jack menarik napas sebelum berkomentar, Ayah, ayah. Ayah juga melihat ruang itu. Aku melihat pemandangan yang sama ketika aku menerobos, mengira itu ilusi dan hanya aku yang melihatnya. Siapa yang tahu bahwa Anda akan melihat adegan yang sama? Bagaimana mungkin? Kamu juga pernah melihat pemandangan yang sama. Nash menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Nash juga mengira dia adalah satu-satunya yang melihatnya, dan yang sangat mengejutkannya, Jack juga melihatnya, menyebabkan dia menjadi lelah. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah mereka yang memasuki tingkat dewa tertinggi kelas 1 akan memasuki area itu? Tempat yang memungkinkan jiwa masuk. Aku tidak yakin tentang itu, tapi mungkin memang begitu. Kalau tidak, bagaimana kita berdua bisa melihat pemandangan yang sama? Jack mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat Alejandro dan yang lainnya yang mencoba menerobos. Dia kemudian berkata, mari kita tanyakan kepada mereka nanti setelah mereka menerobos dan melihat seperti apa situasi mereka. Setelah setengah jam, Alejandro juga berdiri sambil tersenyum, tampak bersemangat dan tampak jauh lebih muda seperti Nash. Apakah kamu juga menerobos, Ayah? Luar biasa.
Kamu terlihat jauh lebih muda dibandingkan dengan kamu sebelumnya. Daniela berlari ke arah ayahnya dan menatapnya dengan penuh semangat. Tingkat dewa tertinggi adalah sesuatu yang diimpikan semua orang, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mencari bola batu itu untuk mendapatkan petunjuk tentang menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Akhirnya, mereka mencapai tingkat dewa tertinggi. Ini berarti bahwa ayahnya memiliki umur 200 tahun. Ayahnya baru berusia 40-an, dan selama keberuntungannya mencegahnya terbunuh, dia akan memiliki sekitar 150 tahun lagi. Dengan begitu banyak tahun tersisa, dia akan mampu menembus ke tingkat penetrasi jiwa yang diimpikan semua orang. Haha, aku sudah menerobos. Aku sudah menerobos. Tingkat dewa tertinggi ini terasa memukau, dan itu membawa perasaan yang sama sekali berbeda. Aku merasa seperti memiliki pemahaman diam-diam yang meningkat dengan ruang ini. Aku merasa seperti diriku yang sekarang, bisa mengalahkan 7-8 dari diriku yang lama. Alejandro tertawa terbahak-bahak, kebahagiaannya terlihat dari sikapnya. Dia segera memberi isyarat kepada Nash dengan tangannya dengan sopan dan berkata, "Terima kasih, Master Nash. Terima kasih atas niat baik Anda dalam membagikan salinan teknik seni bela diri ini kepada keluarga Cabello kami. Jika tidak, saya tidak akan pernah tahu apakah saya akan melakukannya, pernah menerobos ke tingkat dewa tertinggi." Bab 1673. Nash tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya saat dia berbicara, "Tuan Cabello, tidak perlu terlalu sopan. Bahkan jika kami tidak berbagi teknik seni bela diri ini dengan Anda, saya yakin Anda akan segera mendapatkannya di hutan, melalui ke tingkat dewa tertinggi hanya masalah waktu. Sepertinya ini adalah tempat berburu harta karun dengan semua barang berharga yang tak terhitung banyaknya di sini. Jack tidak akan memperoleh 2 teknik seni bela diri begitu cepat jika tidak begitu." Petik 2. Haha, mungkin bukan itu. Kita akan lebih tenang semakin cepat kita menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melawan seperti saat kita bertemu monster yang sebanding dengan Master. Di tingkat dewa pamungkas kelas 1. Sekarang setelah kami berhasil menembusnya, kami akan mampu menahan lawan bahkan jika kami tidak dapat mengalahkan monster-monster itu. Kami akan mampu melawan mereka, paling sedikit. Alejandro tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, dia tidak bertemu salah satu master di tahap puncak tingkat dewa sejati dari keluarga Cabello. Jika tidak, keluarga Cabello mungkin memiliki 2 atau 3 master lagi di tingkat dewa tertinggi kelas 1 jika mereka berlatih bersama. Nash bertukar pandang dengan Jack sebelum mereka bertanya kepada Alejandro, "Ngomong-ngomong, Master Cabello, apakah sesuatu melintas melewatimu dan membuatmu merasa bahwa seluruh jiwamu memasuki ruang lain ketika kamu menerobos ke tingkat dewa tertinggi kelas 1? Anehnya, Alejandro menatap Jack dan Nash dengan tatapan bingung, tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Ruang lain? Ruang apa? Jantung Nash jatuh sebelum dia bertanya lagi, ini adalah ruang yang terlihat seperti langit hitam, dan ada banyak bola cahaya di sekitarnya. Bola-bola itu semuanya berbeda dalam ukuran dan warna, dan akan melintas melewatimu seperti meteor, zip melewati Anda dalam sekejap, tetapi ini hanya terjadi dalam sekejap mata sebelum mereka menghilang. Itu benar, ayah saya dan saya mengalami ini begitu kami menerobos. Tambah Jack, kami mengira bahwa setiap orang yang menerobos ke tingkat dewa tertinggi akan melihat pemandangan ini. Apakah Master Cabello tidak melihatnya? Tidak, aku sudah menerobos begitu saja. Alejandro bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa waktu, penatua pertama dari keluarga putih, Kenneth White, juga berdiri sambil tersenyum. Haha, perasaan yang luar biasa. Aku telah menembus dan menjadi master tingkat dewa tertinggi kelas 1. Aku akhirnya mencapai tingkat dewa tertinggi. Semua orang tersenyum ketika mereka melihat cara Kenneth yang bersemangat. Mereka semua mengerti bahwa semakin tua seseorang, semakin tinggi harapan mereka terhadap tingkat dewa tertinggi. Melihat betapa dia menjadi lebih muda, Selena berseri-seri, penatua pertama, rambut putihmu tampaknya sangat berkurang. Sungguh-sungguh, Kenneth segera mengeluarkan cermin dan berkata setelah melihat lebih detail, "Ya, saya benar-benar terlihat jauh lebih muda dan lebih bersemangat. Meskipun saya masih tua, saya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan penampilan saya telah meningkat pesat." Petik 2. Dia kemudian menatap Jack. Jack adalah yang terbaik karena dia telah menembus level dewa tertinggi di usia yang begitu muda. Seorang master sepertimu pasti akan menembus level penembus jiwa cepat atau lambat.
Kalian adalah orang-orang yang benar-benar menjaga masa mudamu. Penampilan. Bab 1674. Haha, beginilah bakat. Perbandingan itu menjijikkan, kata Alejandro kepada Kenneth sambil tersenyum. Meskipun demikian, saya sudah puas bahwa kami berhasil menembus ke tingkat dewa tertinggi. Banyak seniman bela diri meninggal sebelum mereka bahkan bisa menembus ke tingkat dewa sejati selama hidup mereka, apalagi tingkat dewa tertinggi. Kenneth mengangguk sambil tersenyum mendengarnya. Master Cabello benar. Sebagai pribadi, kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Saya sudah sangat senang dengan apa yang telah saya capai sekarang. Selain itu, Miss Selena adalah individu yang berbakat dan dapat dibandingkan dengan ketiganya. Nyonya dari keluarga Cabello. Saya pikir dia akan menerobos ke tingkat dewa tertinggi dalam waktu dekat. Selena, yang berdiri di sampingnya, memaksakan sebuah senyuman. Lagi pula, jika kutukannya tidak diangkat, dia akan hidup dari hari ke hari. Banyak hari telah berlalu, dan pelatihan kelompok memakan waktu 4 hari lagi. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia gagal mengangkat kutukan, dia hanya bisa menunggu kematiannya. Jack tahu apa yang dipikirkan Selena ketika dia melihat senyumnya yang kecil namun pahit, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, penatua pertama, apakah kamu melihat sesuatu ketika kamu menerobos? Kenneth tercengang sebelum dia menjawab dengan bingung, Tuan Muda Jack, apakah Anda berdua melihatnya juga? Saya pikir saya sedang berhalusinasi. Ketika saya menerobos, saya memasuki ruang misterius dengan bola-bola cahaya dengan ukuran berbeda melesat melewati saya. Petik 2. Kerutan di dahi Nash semakin dalam saat mendengar ini. Ini aneh. Mengapa kita bertiga melihatnya tapi Master Cabello tidak? Alejandro sedikit khawatir. Aku ingin tahu apakah melihat pemandangan itu adalah hal yang baik atau tidak. Kalian bertiga melihat pemandangan itu dan sepertinya telah memasuki area khusus, dan hanya aku yang tidak. Meskipun demikian, kekuatan bertarungku menembus ke dalam Ultimate kelas 1, tingkat dewa juga, bukan? Mengesampingkan Jack, kalian berdua berlatih teknik seni bela diri yang sama seperti yang saya lakukan. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Semua orang saling memandang, tidak dapat memberikan penjelasan. Pada akhirnya, mereka melihat ke arah Titus dan Lancelot, yang belum menerobos. Beberapa saat kemudian, Titus mulai menerobos. Sangat senang karena dia telah mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 1. Anehnya, dia menghadapi situasi yang sama dengan Alejandro dan tidak melihat pemandangan atau memasuki ruang misterius. Kemudian, uruf. Darah menyembur dari mulut Lancelot saat dia membuka matanya dan memiliki ekspresi yang tidak berubah. Aku sangat dekat. Aku baru saja gagal. Lancelot gagal menembus kekuatan bertarungnya dan juga terluka parah dalam prosesnya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengkonsumsi pil penyembuhan dan merawat luka-lukanya. Dia berkubang dalam kecemburuan yang mendalam ketika dia mengetahui bahwa yang lain telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. 6 dari mereka mencoba menerobos ke tingkat dewa tertinggi, dan mereka berlima berhasil kecuali dia, yang membuatnya sangat frustrasi. Bab 1675. Jack tersenyum dan menghibur Lancelot, jangan khawatir, penatua ketiga. Kamu baru saja menembus ke tahap puncak tingkat dewa sejati beberapa waktu yang lalu, jadi kamu harus beristirahat untuk beberapa waktu dan mencoba untuk menerobos lagi berikutnya, waktu. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang hebat, dan itu tidak akan nyata jika semua orang bisa menerobos dengan mudah. Lancelot mengangguk dan berkata, kamu benar. Setidaknya keluarga putih kita memiliki 4 master di tingkat dewa tertinggi kelas 1 sekarang. Tentunya, keluarga kita adalah yang terdepan di antara semua kekuatan yang memasuki area ini. Nash terkekeh sambil mengoreksi dengan rendah hati, kami tidak yakin tentang itu. Lagi pula, banyak orang telah dipisahkan, dan kami telah tertunda selama 4 hari di sini. Dalam 4 hari ini, semua orang mungkin akan terpisah lebih jauh sementara kita tidak punya cara untuk mengetahui situasi mereka. Kita hanya punya beberapa ratus. Alejandro juga mengangguk. Aku ingin tahu di mana Helena dan Venus berada. Kami belum bertemu kembali dengan mereka setelah datang selama berhari-hari. Sekarang kami telah menunda 4 hari di sini, beberapa orang mungkin telah berjalan lebih jauh selama 4 hari ini. Saya berharap Venus dan yang lainnya tidak bertemu dengan individu yang lebih kuat. Daniela dengan cepat menghiburnya, jangan khawatir, ayah. Kakak perempuanku memiliki kecakapan bertarung yang kuat,
dan mereka akan baik-baik saja selama mereka tidak terlalu sial. Selain itu, kakak sulung sudah berada di tahap puncak, dari tingkat dewa sejati, dan dia mungkin telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Ayo pergi. Kita sudah tertunda cukup lama sekarang, dan ini baru pukul 1 atau 2 siang. Jika kita keluar sekarang, kita seharusnya bisa menemukan cukup banyak rumput yang bersemangat sebelum matahari terbenam. Kita memiliki cukup banyak orang di sini, sehingga kami dapat menyebar dan memastikan kami masih dapat membantu satu sama lain. Saya berencana untuk mencari rumput roh di siang hari sehingga saya dapat mencoba mengolah pil dasar kelas 3 pada malam hari. Jack tersenyum acuh tak acuh dan berkata, pil kelas 2 dapat membantu meningkatkan level mereka yang berada di setengah dewa atau level dewa sejati dengan cepat. Meskipun mereka juga dapat membantu meningkatkan kecakapan bertarung mereka yang berada di level dewa tertinggi, efeknya tidak terlalu dalam. Jika saya bisa mengolah pil kelas 3 segera, mereka akan sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi. Kelas 3. Alejandro dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam mendengar ucapan Jack. Mereka tidak pernah membayangkan pil tingkat seperti itu karena mereka jarang memanfaatkan rumput semangat kelas 3 di luar, apalagi pil kelas 3. Jack, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah pil, telah menjadi alkemis kelas 2 sebelum mereka menyadarinya. Dia mampu mengatakan sesuatu seperti ini karena dia mungkin bisa menjadi alkemis kelas 3 dengan cepat dengan studi pekerja kerasnya. Berdiri di samping, Selena memiliki kerutan kecil di wajahnya. Dia tahu ketidaksabaran Jack dalam mencoba meningkatkan tingkat keterampilan budidaya pilnya ada hubungannya dengan mengolah pil kelas 4 untuk membantu mengangkatnya. Memang, itu adalah prestasi yang sulit untuk dicapai, tetapi itu menggerakkan hatinya ketika dia melihat Jack bekerja sangat keras untuknya. Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Alejandro saat dia mengeluarkan cincin bela diri dan memberikannya kepada Jack. Omong-omong, Tuan Muda Jack, kami memperoleh cukup banyak rumput berjiwa kelas 3 beberapa hari terakhir ini. Maukah Anda melihat dan melihat apakah ada rumput berjiwa ini yang cocok untuk Anda gunakan dalam membudidayakan pil? Kamu bisa mengambilnya jika demikian. Lagi pula, kami tidak akan memiliki teknik seni bela diri untuk berlatih begitu cepat tanpamu, dan aku tidak akan menembus ke tingkat dewa tertinggi begitu cepat. Bab 1676. Tapi sepertinya ini bukan ide yang bagus. Kalian bekerja keras untuk mendapatkan rumput berjiwa itu, kata Jack dengan canggung sambil menatap rumput berjiwa di depannya. Hei, tidak ada yang buruk tentang itu. Tidak ada jumlah rumput roh yang bisa seberharga teknik seni bela diri yang kalian bagikan dengan kami. Selain cara untuk melatih tingkat dewa tertinggi, ada juga cara untuk melatih jiwa. Menembus level dalam teknik seni bela diri yang kamu berikan kepada kami. Kami pasti bisa mencapai level penembus jiwa kelas 9 dengan itu. Desak Alejandro yang dipenuhi kegembiraan. Tatapannya beralih ke Daniela saat dia dengan penuh arti menambahkan, selain itu, kita bukan hanya sekutu belaka sekarang kita mungkin akan menjadi keluarga di masa depan. Mengapa kita harus menganggap satu sama lain sebagai orang luar? Benarkan? Daniela, yang berdiri di samping, langsung bereaksi dengan malu-malu. Itu benar. Master Cabello benar. Kita harus saling membantu, bukan? Nash tertawa gembira dan melanjutkan, selain itu, tidak bisakah kamu memberi guru Cabello 1 atau 2 pil kelas 3 yang kamu kembangkan setelah kamu berhasil dengan bahan yang kamu dapatkan darinya? Itu benar. Jika aku bisa menjadi alkemis kelas 3, mengolah pil tidak akan membosankan. Jack mengangguk dan melihat ke rumput spiritus dengan hati-hati sebelum memilih 2 atau 3 rumput spiritus yang berguna. Keluarga Cabello sangat gembira ketika mereka mendengar percakapan mereka. Memang benar bahwa pil kelas 3 sangat berharga. Tidakkah bermanfaat jika Jack memberi mereka 2 atau 3 pil seperti itu setelah kedua keluarga menjalin hubungan yang baik? Mereka yakin bahwa perkembangan keluarga putih tidak akan terbendung jika Jack menjadi alkemis kelas 3. Lagi pula, meskipun tidak ada yang pernah melihat pil kelas 3 sebelumnya, mereka sudah bisa membayangkan seberapa kuat pil itu. Pil dasar kelas 3 mungkin bisa meningkatkan kecakapan bertarung seseorang hingga 2 hingga 3 tingkat. Jika itu masalahnya, pelatihan seseorang akan sangat dipercepat. Jika seseorang di tingkat dewa tertinggi dilatih tanpa pil kelas 3 dan hanya mengandalkan rumput yang bersemangat, kecepatan pelatihan akan jauh lebih lambat. Ayo pergi. Dengan lambaian tangan Jack, kelompok itu memulai perjalanan mereka lagi. Benar saja,
Semua orang memperhatikan bahwa suara orang yang berkelahi di mana-mana telah berkurang ketika mereka berjalan keluar dari gua, dan beberapa di antaranya terdengar agak jauh dari tempat mereka berada. Sulit untuk mengidentifikasi apakah ini suara pertempuran antara seniman bela diri atas barang berharga atau monster-monster. Jack dan yang lainnya menatap ke arah yang berlawanan dari tempat mereka datang. Mereka berjalan lurus ke depan, dan semua orang menikmati hadiah besar ketika malam tiba. Mereka bertemu beberapa monster-monster di sore hari, tapi bis ini tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Mereka pada dasarnya adalah monster bis di tahap menengah atau akhir dari tingkat dewa yang sebenarnya. Oleh karena itu, kelompok itu tidak perlu terlalu memperhatikan monster-monster seperti itu. Bab 1677. Untuk beradaptasi dengan kekuatan baru yang meningkat di tubuh mereka dan lebih mengontrol energi mereka yang meningkat, Alejandro, Kenneth, dan yang lainnya bergegas maju untuk melawan setiap monster-monster yang melintasi jalan mereka. Anggota keluarga Cabello akan menunjukkan kepada Jack beberapa rumput semangat yang mereka peroleh untuk memutuskan apakah ada barang yang cocok untuk membudidayakan pil. Jika ada, mereka akan langsung menyerahkannya padanya. Mereka ingat bagaimana Jack memberi mereka salinan teknik seni bela diri, dan itu adalah berkah bagi keluarga Cabello. Ketika malam tiba dan semua orang duduk untuk beristirahat, Jack mulai meneliti pil sekolah dasar kelas 3. Di paruh pertama malam, dia membiasakan diri dengan obat pil dan langkah-langkah kultivasi sampai dia bisa menghafalnya. Jack kemudian mencoba mengolah pil malam itu. Jack mencoba mengolah pil 3 kali sepanjang malam dan gagal dalam 3 upaya. Meskipun dia mengharapkan ini terjadi, itu masih membuatnya tertekan. Ini karena budidaya pil dasar kelas 3 ini tidak hanya membutuhkan rumput semangat dasar kelas 3 sebagai bahan utama, tetapi obatnya juga membutuhkan beberapa rumput semangat kelas 2 dan ramuan lain yang cocok sebagai bahan pembantunya selama proses budidaya. Gagal kultivasi akan terbukti menjadi kerugian besar di pihaknya. 3 kegagalan berturut-turut berarti hilangnya setidaknya 3 rumput semangat kelas 3 dan lusinan rumput semangat kelas 2. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa tertekan atas kerugian besar seperti itu? Nash mendekati Jack saat langit perlahan menyala dan menghiburnya, membudidayakan pil kelas 3 setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan mengolah pil kelas 2. Peningkatan dari alkemis kelas 2 menjadi alkemis kelas 3 adalah peningkatan penting dan dapat dianggap sebagai lompatan besar. Kegagalan tidak bisa dihindari, jadi jangan biarkan itu membuat Anda terlalu banyak bekerja. Jack mengangguk. Iya, Ayah. Seorang alkemis kelas 2 premium juga dianggap sebagai alkemis kelas 2, sedangkan seorang alkemis yang dapat mengolah jenis pil dasar kelas 3 adalah alkemis kelas 3. Ada perbedaan besar antara keduanya. Kegagalan bukan masalah besar, tapi kehilangan rumput yang bersemangat itu sangat menggangguku. Tidak apa-apa, kami dapat mencari cukup banyak rumput roh kelas 3 setiap hari, dan banyak dari mereka cocok untuk menjadi bahan dalam mengolah pil. Selama Anda mau bekerja keras, saya percaya itu Anda akan terus menerobos dan menjadi alkemis kelas 3 segera. Bagaimanapun, saya telah melihat bahwa metode kultivasi Anda selama ketiga kalinya jauh lebih baik daripada yang pertama. Nash tersenyum dan dengan ringan menepuk bahu Jack. Sementara itu, Daniela sedang sibuk membujuk Selena. Saudari Selena, jangan terlalu khawatir. Jack sangat berbakat dalam melatih dan mengolah pil. Aku tahu dia akan mengatasi bintik hitam di wajahmu dan mengangkat mantra ini dalam setahun. Selena tersenyum mengangguk sebelum dia berbicara kepada Daniela. Kamu tidak perlu malu-malu, kamu harus mengobrol lebih banyak dengan Jack ketika kamu senggang. Bagaimana ini bisa berhasil jika kamu tetap tinggal di sampingku? Selena berhenti sejenak sebelum dia menambahkan dengan lembut, meskipun saya juga percaya Jack akan bekerja keras untuk membantu mengangkat mantra ini pada saya. Waktu berlalu begitu cepat, dan mengolah pil perantara kelas 4 tidaklah mudah. Selain itu menang. Tidak mudah untuk mendapatkan barang berharga dari sekte kejelasan tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Jika aku mati, kamu tidak perlu merasa sedih untukku. Aku tahu bahwa kamu gadis yang baik, dan aku pasti akan menjaga Jack dan Kaylee dengan baik atas namaku. Ekspresi Daniela tersendat mendengar kata-kata Selena. Berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu, Selena. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Hubunganmu dengan Jack sangat baik, dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Terlebih lagi, meskipun itu demi Kaylee, kamu harus berjuang untuk tetap hidup. Apakah kamu mengerti?
Jangan terganggu oleh pikiran seperti itu atau biarkan itu memengaruhi latihanmu, oke? Bab 1678. Selena merasa terharu saat melihat ekspresi gelisah Daniela. Dia melihat bagaimana Daniela memuja Jack dan benar-benar murni, gadis baik yang lugu. Selena tersenyum pahit dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Kylie masih menungguku untuk pulang. Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk tetap hidup, karena orang tua saya juga di rumah, menunggu saya kembali. Saya hanya mengatakan apa yang saya katakan jika itu terjadi. Saudari Selena, aku tahu itu tidak akan terjadi." Meyakinkan Daniela yang menyeringai sambil memegang lengan Selena. Rombongan melanjutkan perjalanan. Tanpa diduga, mereka mendengar suara orang berkelahi di area di depan mereka pada sore hari. Jack dan yang lainnya mempelajari apa yang terjadi dari jauh, dan Jack mengerutkan kening saat dia menyadari bahwa kelompok yang dikepung adalah Venus dan beberapa anak muda dari keluarga Cabello. Orang-orang di sekitar mereka juga anggota keluarga Cabello. Apa yang terjadi? Mengapa tetua keluarga Cabello menyudutkan nyonya muda kedua Cabello dan yang lainnya? Tanya Jack yang bingung dengan cemberut. Alejandro juga mengerutkan kening. Kita berdua akan pergi dan melihat apa yang terjadi, yang lain bisa datang nanti. Setelah memesan yang lain, dia terbang ke depan bersama Jack. Di bawah pohon besar, nyonya kedua dari keluarga Cabello, Venus, dan beberapa anak muda dikelilingi oleh penatua kedua dan beberapa anggota keluarga Cabello lainnya. Venus memiliki darah di sudut mulutnya dan terluka parah. Venus memandang pria berusia pertengahan 50-an yang berdiri di depannya dan menggeram, "Jangan memaksakan keberuntunganmu, penatua kedua. Aku tidak akan setuju." "Haha, apa menurutmu semuanya sama seperti saat kita berada di luar, nyonya kedua? Kita sudah berada di daerah ini selama berhari-hari, dan ayahmu serta yang lainnya mungkin sudah lama meninggal." Penatua kedua dari keluarga Cabello tertawa angkuh, tampak terlalu senang dengan dirinya sendiri. "Tidakkah kamu mengerti? Semuanya berubah setelah kita memasuki area baru ini. Terlepas dari luasnya hutan ini dan ketidakpastian bertemu ayahmu, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika kita melakukannya? Aku sudah menjadi master di tingkat dewa tertinggi, dan ayahmu bukan tandinganku, bahkan jika dia datang. Akhir hidupnya hanya akan menjadi kematian di tanganku." Ekspresi Venus menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Memang benar bahwa penatua kedua dari keluarga Cabello telah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1 tidak lama setelah dia memasuki area ini. Apa yang bisa dilakukan ayahnya jika dia datang? Bisakah dia mengalahkan lawan di tingkat dewa tertinggi? Meskipun demikian, dia lebih baik mati daripada menikah dengan lelaki tua seusia ayahnya ini. Bagaimanapun, dia dan saudara perempuannya secara publik diakui sebagai 3 bunga emas sebelum mereka memasuki dunia ini. Mereka tidak pernah setuju untuk menikah dengan siapapun selama bertahun-tahun, meskipun banyak tuan muda berbakat mengejar mereka. Bagaimana dia bisa menikah dengan lelaki tua yang menjijikkan seperti itu ketika dia belum menemukan yang cocok untuknya? Dia menggigit bibir merahnya yang seksi dan dengan cemberut berkata, "Penatua kedua, keluarga Cabello kami memperlakukan Anda dengan baik ketika Anda adalah salah satu dari kami. Saya tidak pernah berpikir Anda akan menjadi pria seperti ini. Haha, ada apa denganku? Orang-orang ini adalah ajudan terpercayaku dan akulah yang mempromosikan mereka, jadi mereka mau mengikuti jejakku." Bab 1679. Penatua kedua tertawa dan melirik selusin tuan di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan keras, "Juga, gadis-gadis cantik adalah keinginan seorang pria. Begitu aku menerobos ke tingkat dewa tertinggi kelas 2 atau 3, kakak tertua dan bungsumu akan bergabung denganmu menjadi wanitaku. 3 bunga emas akan melayaniku dengan baik." Dia mengepalkan tinjunya rat-rat saat dia dengan sombong berkata, "Semua orang di keluarga Cabello kemudian akan mematuhiku. Biarkan mereka yang mematuhiku berkembang, sementara mereka yang menolakku akan mati. Hanya akan ada satu akhir bagi mereka yang menolak untuk mematuhiku, kematian." Benar, Tuan Cabello seharusnya sudah berubah sejak lama, dan tuanku yang seharusnya memerintah. Menyatakan seorang pria menjilat saat dia berdiri di sebelah penatua kedua. Di masa lalu, keluarga Cabello memperlakukan tuanku dengan baik, tetapi setiap kali sesuatu yang baik terjadi, orang pertama yang muncul di benak mereka adalah penatua pertama, Kevin Cabello.
Haha, adapun alasannya, bukankah itu hanya karena tuanku tidak membawa nama keluarga Cabello dan merupakan orang luar dengan nama keluarga lain? Itu benar, mereka selalu mengatakan bahwa mereka memperlakukanku dengan baik, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka selalu memikirkan penatua pertama setiap kali sesuatu yang baik muncul. The Elder kedua tertawa dingin dan berkata kepada pemuda dari keluarga Cabello sebelum dia, saya berharap bahwa kalian tahu bagaimana menangani situasi yang sulit ini dan berhenti menolak, atau kematian akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda. Jika kalian menangkap nyonya kedua untukku, aku mungkin akan membiarkanmu pergi dan membiarkanmu hidup. Oscar Lange, ada banyak wanita cantik dan muda di luar sana jika Anda sangat menyukainya. Selain itu, seberapa sulit bagi Anda untuk mendapatkan wanita cantik dengan status Anda saat ini? Mengapa Anda bersikeras untuk mendapatkan tangan Anda? Nyonya kita yang kedua, ini keterlaluan, bentak seorang pemuda dari keluarga Cabello. Sementara keluarga Cabello dikepung dan lebih dari selusin dari mereka terbunuh, tidak satupun dari mereka berencana untuk menyerah, bahkan dalam situasi yang begitu mengerikan. Haha, itu benar. Oscar tertawa keras sebelum melirik Venus dengan ekspresi busuk, berkata, namun, tidak banyak dari mereka yang secantik tiga nyonya muda dari keluarga Cabello Anda. Sangat menyedihkan bahwa nyonya tertua Anda telah menjalin hubungan dengan anak muda itu, pria dari keluarga putih sebelumnya. Meskipun mereka sudah putus, dia pasti sudah tidur dengannya. Tidak peduli apa, masih bagus bahwa nyonya muda kedua dan ketiga masih perawan yang tidak bersalah menungguku. Marah dengan kata-katanya, pemuda itu dengan penuh kebencian meraung, ****. Kamu bunuh diri. Marah, Oscar bergegas maju dalam sekejap dan melingkarkan tangannya di leher pria itu. Dengan remasan yang kuat, pria itu terbunuh dengan bunyi yang terdengar. Saudara sepupu, Venus terguncang sampai ke intinya ketika dia menyaksikan sepupunya meninggal. Mengepalkan tinjunya dengan erat, dia bergegas menyerang Oscar. Haha, kamu berencana untuk mengalahkanku ketika kamu baru saja menembus ke tahap puncak tingkat dewa sejati. Oscar tersenyum menyendiri saat dia menghadapi serangan Venus. Dia mengepalkan tangannya dan menghadapi serangan Venus bahkan tanpa menggunakan chi-nya. Tum, suara yang sedikit mati rasa bisa terdengar seperti Venus terlihat terbang mundur pada detik berikutnya. Darah menyembur melalui bibirnya, dan wajahnya yang semula pucat menjadi semakin pucat. Bab 1680. Tepat saat Venus hendak jatuh ke tanah, namun, suara mendesing. Dua sosok datang bergegas ketika salah satu dari mereka memeganginya. Pinggangnya, memungkinkannya mendarat dengan aman di tanah. Saat Venus menyadari itu adalah Jack, dia menjadi bingung dan tersipu saat dia berdiri. Adapun Jack, dia mengeluarkan pil penyembuhan dengan membalik tangannya dan memberikannya ke Venus. Nona Venus, pil ini bisa membantu menyembuhkan lukamu. Serahkan sisanya pada kami. Baiklah, terima kasih, Tuan Muda Jack. Venus mengambil pil itu dengan malu dan akhirnya menyadari bahwa orang lain itu adalah ayahnya. Air mata segera memenuhi matanya saat dia menatap Alejandro dan berkata, akhirnya aku bertemu denganmu lagi, ayah. Aku sangat takut sesuatu terjadi padamu. Aku mendengar desas-desus bahwa tuan keluarga Chanmore telah menerobos ke tingkat dewa tertinggi lebih awal, dan aku takut banyak orang di daerah ini telah menembus ke level yang sama juga. Sebelumnya, orang-orang melihatmu dan saudara perempuanku yang ketiga diburu oleh monster-monster. Dia melihat sekeliling dengan panik ketika dia berbicara, ngomong-ngomong, di mana kakak ketiga? Apakah sesuatu terjadi padanya? Jangan khawatir. Kakak ketigamu dan yang lainnya akan tiba beberapa saat kemudian. Iya, monster-monster mengejar kita, tapi berkat bantuan Tuan Muda Jack, kita berhasil lolos dari bahaya. Alejandro memandang putrinya dan merasa tenang. Untungnya, dia dan yang lainnya punya waktu untuk menyaksikan semuanya secara langsung, akan lebih buruk jika mereka datang beberapa saat kemudian. Dia bahkan mungkin tidak akan melihat putrinya lagi. Penatua kedua terkejut ketika dia melihat Alejandro dan Jack muncul pada saat yang sama, dan dia melotot melihatnya. Namun, pemikiran tentang kecakapan bertarungnya yang baru ditemukan dan bagaimana dia telah berevolusi membuat penatua kedua lebih percaya diri. Dia berbicara dengan seringai di wajahnya, sudah lama sekali, Alejandro Cabello. Saya tidak pernah berpikir Anda akan mampir. Oscar berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bagus kamu sudah datang, aku tidak perlu mencarimu kemana-mana. Sekarang kamu di sini,
Aku hanya perlu membunuhmu untuk menjadi tuan keluarga Cabello. Tentu saja, jika Anda bersedia melepaskan posisi itu dan memiliki ketiga putri Anda untuk menikah dengan saya akan mempertimbangkan untuk membuat kalian tetap hidup. Huff, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi orang seperti itu, Oscar Lange. Ketika kamu berada di keluarga Cabello, kamu patuh karena kecakapan bertarungmu dan kekuatan tempurmu tidak sebaik milikku. Siapa yang mengira kamu, tunjukkan warna aslimu saat kamu baru saja menembus level dewa tertinggi kelas 1. Aku, Alejandro Cabello, benar-benar meremehkanmu. Geram Alejandro, sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Kamu bahkan ingin aku menikahkan ketiga putriku denganmu. Aku berani mengatakan kamu gila dengan mimpi yang tidak realistis. Haha, kamu masih keras kepala. Karena kamu dan pemuda dari keluarga putih ini ada di sini, aku akan membunuh kalian berdua. Mari kita lihat siapa yang masih berani melawanku setelah itu. Oscar tertawa dan mengulurkan salah satu tangannya, dan sebuah ci emas muda keluar dari tangannya. Dia kemudian tersenyum pada Alejandro. Apakah kamu melihat ini? Ini adalah ci emas tingkat dewa tertinggi kelas 1. Apakah kamu iri padaku untuk ini? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, dan aku akan langsung bertindak jika kamu tetap keras kepala. Kamu benar-benar nakal. Alejandro tersenyum dingin dan mengulurkan tangan juga, di mana ci dengan warna emas muda yang sama melonjak di atas telapak tangannya. Kamu telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Oscar menarik napas dalam-dalam dan melotot ketika dia melihat ci emas muda di tangan Alejandro. Ketika dia adalah anggota keluarga Cabello sebelumnya, dia memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Alejandro, dan mereka berdua berada di puncak level dewa sejati. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Alejandro. Karena ada penatua Cabello pertama yang sedikit kuat, itulah alasan dia tidak berani bertindak tidak pada tempatnya. Dia awalnya berpikir bahwa Alejandro tidak akan cocok untuknya begitu dia berhasil menembus tingkat dewa tertinggi kelas 1. Tanpa diduga, Alejandro telah mencapai dewa tertinggi kelas 1. Hal ini menyebabkan dia kehilangan semua kepercayaan dirinya karena Alejandro selalu menekannya. Tidak lama sampai kilatan samar namun ganas muncul di matanya. Jadi bagaimana jika kamu sudah menerobos? Huff. Teknik seni bela diri yang saya peroleh kali ini mungkin tidak kalah dengan yang Anda miliki, jadi saya masih sulit untuk ditembus. Orang kepercayaan tetua kedua awalnya khawatir, tetapi mereka santai ketika mendengar apa yang dia katakan. Bersambung.